Halo guys, balik lagi di Era 3 TV, saya Randy dan Arum. kali ini kita akan membahas cerita misteri tentang Rumah sakit. rumah sakit guys. Kalian tahu nggak alasan dibalik kenapa rumah sakit merupakan tempat yang paling banyak dihuni oleh makhluk-makhluk dari dunia lain? Salah satu alasannya mungkin karena banyaknya orang yang pernah meninggal dan beberapa dari mereka itu mungkin belum ikhlas sehingga menjadi arwah gentayangan ya Rum ya. Dan dari situlah muncul berita-berita seram yang pernah dialami oleh beberapa orang. Nah, kita hari ini mau menceritakan beberapa kisah misteri yang terjadi atau yang dialami di rumah sakit. Kisah pertama ini terjadi di salah satu rumah sakit di Jakarta yang dialami oleh suster pada shift malam. Di mana ada 3 suster baru pada shift malam itu yang sudah di briefing oleh suster shift sebelumnya bahwa ada kamar gudang gitu di lantai itu yang tidak boleh terbuka pintunya. Pokoknya kondisi kamarnya itu harus selalu tertutup. Nah mereka tuh nggak mikir aneh-aneh lah, mereka nggak pikir panjang, mereka hanya mengiyakan gitu. Nah selang beberapa waktu malam pun tiba, di ruang suster itu terdapat tombol bantuan untuk kamar pasien. Nah, salah satu suster itu akhirnya mengecek kamar itu gitu. Nah, pada saat dia ngecek kamar itu, dia harus melalui kamar kosong yang tadi sudah disebutkan oleh suster shift sebelumnya, yang dimana pokoknya pintu kamar itu harus selalu dalam keadaan tertutup. Nah, pada saat dia melalui lorong itu, dia melewati kamar itu dan dia melihat kamar itu tuh pintunya kebuka guys. Jadi dia nggak pikir aneh-aneh. Dia jalan tapi sambil ngeliat gitu. Nah, pas dia lihat itu, yang dilihat adalah ruangan kosong dengan bangku yang menghadap ke jendela di sudut ruangan kamar itu. Bangkunya menghadap ke jendela. Ya udah, tanpa pikir panjang dia langsung buru-buru ke kamar pasien untuk mengecek keadaan pasien. Sesampai di kamar pasien, dia ngecek ternyata pasien itu membutuhkan cairan infus karena cairan infusnya udah habis. Ya udah dong, dia harus balik ke ruangan stok obat cairan infusnya. Otomatis dia balik. Pas dia balik dia harus melalui ruangan itu lagi. Nah pas dia melalui ruangan itu lagi, pas dia nengok lagi, ternyata yang dia lihat adalah bangku itu posisinya masih sama, tapi sudah tidak menghadap ke jendela, dimana bangku itu menghadapnya ke arah pintu, tapi masih di sudut ruangan. Nah di situ dia belum curiga guys, dia mikir mungkin ada cleaning service yang lagi bersih-bersih, OB gitu ya, office boy yang lagi bersih-bersih di ruangan itu. Ya udahlah, dia bergegas ke tempat obat cairan infusnya ada. Sesudah dia mendapatkan cairan infus itu, dia harus balik lagi ke kamar pasien dong. Nah pas dia jalan balik lagi, yang dia lihat adalah pas dia ngelaluin kamar ini nih, kamarnya masih kebuka guys. Yang pas dia lihat adalah bangku itu sudah pindah posisi lagi. Bangku itu sudah pindah posisi ke tengah ruangan. Nah di sini dia mulai merasa ada yang nggak beres, tapi tetap dia harus balik ke kamar pasien dong. Ya dia harus nyelesain tugasnya dulu sebagai seorang suster. Ya udah, dia buru-buru ke kamar pasien, dia ganti cairan infusnya dengan yang baru. Nah pas dia dari kamar pasien, otomatis terakhir kali dia harus lewatin kamar ini lagi. Sudah dia tutup pintu kamar pasien, dia jalan, pas sampai depan pintu kamar gudang yang kosong ini, tiba-tiba dia jatuh karena lututnya lemas dan air matanya keluar. Karena yang dilihat di ruangan itu adalah bangku itu sudah berada di depan pintu kamar itu, dan ada sosok makhluk perempuan berwajah putih dan rambutnya panjang lagi menatap dia gitu. Jadi bangku udah di depan pintu lagi ngeliatin dia gitu. Nah gitu guys, gimana? Lumayan serem gak? Tapi jangan khawatir, kalau yang kisah pertama kurang serem, kisah kedua selanjutnya mungkin akan lebih serem, karena kisah yang kedua akan diceritakan oleh Arum. So next, selanjutnya akan Arum yang jelasin tentang apa di kisah misteri kedua. Cerita misteri berikutnya berasal dari RSCM yang berada di Jakarta Pusat. Nah, rumah sakit ini pertama kali diresmikan dan dibuka itu pada tahun 1919 guys.
Jadi ketahuan ya, ini tuh rumah sakit udah tua banget dan gak heran kita kalau misal banyak kejadian mistis yang terjadi atau orang ngalamin di tempat ini. Dan salah satu orang yang ngalamin kejadian mistis-mistis ini adalah seorang mahasiswa yang kita sebut aja Wawan ya guys. Pada suatu malam si Wawan ini lagi jalan menuju ke rumahnya. Dan di tengah-tengah perjalanan ini dia ngeliat ada segerombolan orang yang lagi berkumpul di pinggir jalan. Karena dia penasaran, akhirnya dia samperin lah tuh segerombolan orang itu yang lagi berkumpul. Nah, ternyata orang-orang yang lagi berkumpul itu sedang membantu seorang korban kecelakaan. Dan di saat Wawan ngeliat nih, ternyata korbannya itu teman sekampusnya sendiri. Waduh. Karena korban itu adalah temannya Wawan sendiri, dia dengan cepat langsung bawa temannya ini ke rumah sakit dengan bantuan warga sekitar. Kebetulan rumah sakit yang terdekat dengan kejadian kecelakaan ini di saat itu adalah RSCM. Jadi Wawan dan warga sekitar bawanya dia ke RSCM ini. Nah, sesampainya di rumah sakit, temannya Wawan ini langsung dibawa ke ruang ICU. Wawan langsung mencoba untuk menghubungi kedua orang tua temannya. Namun, kedua orang tua temannya ini ternyata lagi berada di luar kota dan tidak bisa ke rumah sakit sampai besok paginya. Langsunglah dari situ kedua orang tua temannya ini meminta Wawan untuk menjagainya, kayak tolong liatin ya si temannya ini, kayak jagain gitu kan ya, biasalah orang tua ke teman anaknya gitu. Wawan sebagai teman yang baik langsung ngeiyain dong, kayak oh iya tante, iya om, siap, saya jagain deh, saya liatin. Setelah itu dia pun pergi ke ruangan di mana temannya itu mendapat perawatan. Hari semakin malam, pada waktu setengah 12 itu suasana rumah sakit udah sepi. Wawan yang dari tadi masih gak bisa tidur, gak bisa istirahat karena masih shock dengan kejadian yang dialami temannya ini, langsung pergilah untuk membeli sebatang rokok dan kopi untuk menghilangkan rasa bosan dia karena tidak bisa tidur gitu ya. Di saat dia keluar nih, kebetulan ada perawat, jadi dia nanya dong ke perawat ini, sus, kantin di mana ya? Namun bukannya mendapat petunjuk, Wawan ini menjadi bingung karena dia tidak mendapatkan penjelasan yang jelas dari perawatnya. Jadi akhirnya Wawan menggunakan instingnya untuk mencari kantinnya sendiri demi segelas kopi. Nah, ketika lagi jalan di lorong-lorong yang gelap-gelap ini, dia tiba-tiba nyium aroma obat-obat yang menyengat. Selang beberapa menit, dia pun mendengar suara aneh, seperti orang yang lagi bisik-bisik gitu. Dan suara bisik-bisikan itu terdengar berasal dari lorong yang berada di depannya. Dan karena penasaran, si Wawan nih, dia pergilah ke lorong itu. Nah, anehnya nih guys, ketika Wawan mengikuti suara itu, dia jalan ke lorong yang berada di depannya, yang dimana suara itu berada gitu. Suara itu tiba-tiba hilang. Wawan juga melihat kondisi di dalam bangsal itu tampak sangat berantakan. Kemudian pandangan Wawan itu diarahkan ke sudut ruangan yang berada sebuah meja. Saat itu memang kondisi bangsal ini minim cahaya sehingga dia harus menyipitkan matanya untuk dapat melihat gitu apa sih yang lagi dia lihat nih di sudut ruangan. Setelah berusaha untuk melihat dengan jelas, dia kaget karena dia melihat sepotong kepala wanita yang berambut panjang yang tergeletak di atas meja tersebut. Gimana nggak kaget guys? Aku juga kalau ngeliat juga bakal shock sih. Aku nggak tahu sih kalau aku di posisi Wawan bakal kayak gimana. Nggak mau baca, nggak mau. Dan ngerinya, nih pas dia lihat wajah perempuan ini ternyata lagi tersenyum. Aduh enggak. Aku juga takut, aku jadi takut. Tar, sini dong Tar. Aku takut. Aduh. And that's not even the worst part ya guys. Kayak kalian ngeliat nih ke sudut ruangan gitu, terus di atas meja ada kepala orang, itu bukan bagian yang menyeramkannya, belum. Ngerinya, wajah wanita ini itu tampak tersenyum dan tatapan dia itu tajam ke arah Wawan sambil ketawa. Aduh, gak bisa.
Ya Wawan ngeliat itu langsung kaget dong dan lemes. Dia pun sekuat tenaga langsung keluar lah dari ruangan itu. Baru sampai di depan bangsal itu, Wawan ini kesandung terus jatuh. Aduh, males banget gue kayak nonton film. Wawan ini mencari tahu dong, ini gue kesandung apaan. Si Wawan yang udah ketakutan makin ketakutan lagi karena ia tersandung oleh tubuh lelaki yang tidak memiliki kaki dan tangan. Kalian bayangin tuh, kalian kesandung tubuh yang nggak ada tangan, nggak ada kaki. Jadi benar-benar cuma tubuh doang. Aduh ya Allah. Ngerinya lagi, pria tersebut ini menatap Wawan dengan tatapan yang kosong dan tanpa ekspresi apapun. Kakinya Wawan udah lemes nih, udah gemeteran, udah lemes, tapi dia masih berusaha untuk bangun dan dia cepat-cepat lari keluar dari bangsal itu. Sampai akhirnya dia nabrak seorang satpam yang sedang bertugas pada malam itu. Si satpam ini ya kaget dong ngeliat Wawan dengan kondisi yang mukanya tuh pucet, ngos-ngosan, kecapean kayak orang habis ngeliat setan. Karena itu satpamnya ini membawa Wawan ke posnya untuk ditenangin. Setelah dikasih minum, Wawan ini langsung cerita dong ke bapak satpamnya nih apa yang baru aja dialamin. Mendengar cerita dari Wawan ini, si satpam itu mengiyakan dan menjelaskan bahwa ruangan tersebut memang bekas instalasi bedah umum yang udah lama gak digunakan. Dan satpam itu juga menceritakan bahwa tempat ini memang angker dan banyak penampakan hantu seperti potongan tubuh manusia. Ya apa yang Wawan lihat itu memang sering terjadi di situ. Wawan yang masih ketakutan ini akhirnya minta untuk dianterin ke ruangan ICU yang dimana temannya itu berada. Dan sampainya di ruangan tersebut, Wawan tidak berani untuk keluar atau meninggalkan ruangan itu karena saking ketakutannya. Gimana guys ceritanya? Lumayan ya, soalnya aku yang nyeritain juga rada deg-degan nih. Serem juga soalnya. Kayak, ya Allah, niat aku tuh cuma buat pelakunya. Oke, gimana guys ceritanya? Lumayan menyeramkan ya? Nah, itu aja guys pembahasan misteri kali ini tentang rumah sakit. Saya yakin juga masih banyak banget ya Rum tentang misteri rumah sakit kalau mau diceritain ya. Yes. Karena faktanya rumah sakit itu adalah sebuah tempat di mana orang-orang yang sakit berobat, tapi nggak sedikit juga di mana tempat terakhir seseorang untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Gimana menurut kalian ceritanya? Semoga kalian terhibur ya dengan podcast baru kita. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dan memberikan tanggapan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, Like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. jadi kita ketemu lagi Jumat malam berikutnya. Dengan cerita misteri yang berbeda pastinya. Era 3 TV undur diri. See you in the next video and bye-bye. Demi segelas kopi. Gila ya, apapun itu demi segelas kopi. Kemudian pandangan Wawan ini diarahkan. Saat itu memang kok gue jadiin takut sih gue baca ginian. Iya kaget karena melihat sepotong kepala wanita berambut panjang tergeletak di atas meja tersebut. Takut. Tar, duduk sini dong. Temenin di sini. Shit, sepatu kuda.